Ada pandangan lain, saya pernah dengar ya, pernah baca atau dengar saya lupa informasi ini. Katanya dupa itu disukai jin, makanan jin ya, karena jin itu kan goib ya, istilahnya gas lah ya, goib itu sukanya ya yang bentuk-bentuk kayak gitu. Saya awali dengan cerita Kang Kus. Saya dulu pernah menghadiri pernikahan ya. Kita tim dokumentasi menghadiri pernikahan. Terus ada kemenyan yang sebelum acara pernikahan itu ada kemenyannya di tengah. Di tengah-tengah itu acara. Terus ketika itu kan literasi saya kurang nih. Saya langsung mikirnya gini. Pernikahan model gini ya. Ini kok kayak perdukunan gitu ya. Yeah. Perdukunan terus ini ngundang-ngundang setan atau ngundang-ngundang apa ini ada kemenyan, dan kemenyan itu kemenyan Arab kalau nggak salah, itu baunya kemana-mana gitu. Terus ya saya ikutin aja lah acara itu. Terus akhirnya memang setelah selesai acara itu kemenyan pun dimatikan. Ya itu sudut pandang saya itu, wah ini apa istilahnya ya, ini perilaku yang tidak Islami nih gitu pada saat itu ya. Ya ini tidak Islami nih. Mosok Islam kok bakar-bakar menyan gitu, seolah-olah mengundang goib-goib datang gitu. Yeah. Nah setelah saya periode yang lalu juga ikut sholawatan di pondok juga, beberapa tahun yang lalu juga ada kemenyan lagi Kang. Kemenyan lagi di tengah dan kemana-mana itu baunya sampai diputer gitu. Yeah. Itu gimana ini? Ini tradisi atau memang ajaran atau apa ini? Ini kebodohan saya yang memang nggak paham tentang kemenyan. Asumsi kemenyan kan hanya di kuburan, atau perdukunan kalau di film-film ya, untuk ngundang setan. Gitu. Awal-awal kemenyan itu adalah warisan dari budaya. Jadi sebelum dilegitimasi menjadi sunnah gitu loh, itu awalnya kemenyan itu adalah budaya, karena budaya Arab kah? Ya budaya Arab. Oh di Arab ada kemenyan juga ya. Jadi orang-orang Arab kebanyakan itu suka dengan wewangian. Oh. Aroma terapi lah. Aroma yang ya. Jadi kemenyan itu digunakan sebagai pengharum ruangan saat acara, saat untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap dari suatu ruangan atau suatu lokasi. Gitu. Tujuannya itu ya. Terus cuma pada perkembangannya itu kemenyan itu di kita di negara kita. Di Jawa lah. Di Jawa itu digunakan untuk hal-hal yang konteksnya apa ya? Ya perdukunan kan? Dalam perdukunan. Iya. Lah itu yang menjadikan kita punya persepsi atau masyarakat pada umumnya punya persepsi bahwa setiap ada kemenyan itu identik dengan goib datang lah. Mengundang makhluk gaib. Ya karena di film kan juga gitu kan. Lah itu termasuk doktrin-doktrin yang salah. Padahal lanjut Kang, karena podcast kita ini kan podcast kelas apa ya? Iya. Kelas wong goblok. Jadi tadi ada telepon ya, stop sih. Kita harus terima telepon gitu. Nah, lanjut karena tadi masalah dupa ya, kalau bahasa Indonesianya dupa. Kalau bahasa Jawanya menyan. Menyan itu tradisi Jawa juga. Untuk apa Kang? Selain dukun, kan mesti ada tradisi atau itu tradisi di Jawa sendiri punya tradisi menyan itu. Jadi untuk ritual-ritual keagamaan pada zaman Hindu-Buddha pun itu menggunakan itu untuk pengharum. Jadi menambah kekhusyuan dalam. Iya, berarti kan artinya kan dupa itu untuk apa? Berarti untuk mengharum, bukan untuk menarik goib-goib bukan ya? Iya, bukan. Termasuk juga itu yang di makam ya? Oh gitu. Saya kira itu lebih angker ketika ada menyan loh. Makanya orang-orang film-film pembuat film itu kan kalau dibuat kalau ada semacam adegan-adegan misteri itu pasti ada kemenyan, ada dupa, ada asap-asap itu kan. Terus akhirnya muncul barang goib. Itu juga konten-konten kreator perdukunan itu kan juga menggunakan itu kan. Dupa itu untuk orang kesurupan gitu. Itu padahal hanya untuk pewangian. Pewangian. Tapi ya ini terus terang Kang, apa rak mulek ya baune ya. Itu kan enggak wangi sekali ya. Itu kan malah bikin apa ya? Enek ya istilahnya baunya itu. Ya karena kita orang sekarang di mana banyak model pewangian yang
yang sudah modern. Oh. Jadi pada masa itu memang ya adanya dupa itu untuk wangian gitu. Dan mungkin persepsi bersama ya itu wangi gitu ya mungkin. Iya. Ya. Itu kayak orang zaman dulu mbah-mbah kita susuran ya apa namanya? Iya. Itu kan kalau Ya kita pahit ya gitu. kita coba aja daunnya aja gak kuat itu. Nah, itu mereka bisa menikmati. Artinya ada anggapan persepsi bahwa itu enak gitu ya. Akhirnya dijalankan. Kayak seperti orang rokokan katanya ini nggak enak bau ternyata jadi melakukan. Oke. Itu kan di masjid tadi ada dupa, terus di makam juga ada dupa, terus di mana? Sampai pernikahan tadi, terus manakib juga ada dupa. Terus dupa sendiri apakah jadi sunnah akhirnya? Ya, yang disunahkan adalah wewangiannya, Malan wangi ya, bukan dupanya ya. bukan dupanya. Nah, ketika zaman Nabi gimana, Kang? Saya pengen dengar cerita. Ya, jadi di zaman Nabi itu sangat menyukai wewangian. Maka akhirnya disunahkan dalam setiap kegiatan. Misal kan ada sunah-sunah kalau mau berangkat sholat Jumat pakai wewangian kan gitu. Nah, wangian apakah dengan dupa itu? Ya bisa jadi kalau memang pada waktu itu belum ada wangian lain misalkan akhirnya di masjid yang ada sholat Jumatnya dikasih dupa bisa jadi. Oh. Kemudian di rumah-rumah itu ada tempat itu untuk apa namanya Naruh dupa. naruh apa namanya kemenyan atau buhur. Jadi ada beberapa jenis sih sebenarnya. Kalau sejenis kemenyan itu diambil dari getah pohon kan itu bahannya. Tapi ada yang dari pohonnya langsung atau kulit pohon gitu seperti cendana gitu. Makanya ada kan jenis kalau orang-orang Cina itu punya dupa hiu. Yang panjang ya. Yang panjang itu. Kayak stick ya. Ya, itu kan dibuat dari serbuk kayu itu. Dari serbuk kayu yang wangi, harum. Tapi ada pandangan lain. Saya pernah dengar ya, pernah baca atau dengar saya lupa informasi ini. Katanya dupa itu disukai jin, makanan jin ya. Karena jin itu kan goib ya. Istilahnya gas lah ya, goib. Itu sukanya ya yang bentuk-bentuk kayak gitu. Selagi tidak ada referensi dari agama itu ya saya tidak percaya itu. Nggak percaya ya. Kan kadang ada yang orang kesurupan minta dinyalakan. Kesurupan asli atau emang konten? Selain kopi biasanya kan minta yang dupa-dupa itu. Lah kita sendiri kan suka kopi pahit kan. Iya. Kita golongan jin kan ya enggak kan. Oke. Kan ada ya sekarang misalkan atraksi-atraksi itu dupa diginikan seolah-olah dia masuk di dalam jiwa dan raga gitu. Akhirnya terus jadi kesurupan. Nah, itu persepsi itu yang membuat otak saya itu nganggap itu syirik ini ya, gitu. Karena itu entertain. Jadi membuat kesan seolah-olah seperti ini gitu. Oh, tapi misalkan dupa ini dirubah karena ini tradisinya sekarang udah berubah ya. Sekarang sudah wangi-wangian banyak misalkan atau misalkan diganti wangian gimana? Disemprotkan stella atau apa? Iya, ada masalah seharusnya. Sebenarnya tidak jadi masalah itu. Nggak ada masalah ya. Ya karena di masjid sekarang kan pakai stella. Sudah nggak pakai ini ya. Iya, pakai aromaterapi yang berbentuk dari super pel apa itu yang buat ngepel supaya wangi harum kan gitu. Terus yang ditempel di tembok-tembok itu bisa nyemprot sendiri itu kan kayak gitu. Oke, jadi anggapan ini salah ya. Yang dengar saya juga salah persepsi yang dulu kan dalam pondok pernikahan pondok besar kayak gini kok masih syirik gitu. Saya bilangnya syirik gitu. Konteksnya sekarang kalau orang masih menggunakan kemenyan itu bukan lagi sekedar untuk wangiannya tapi lebih ke arah nguri-nguri kebudayaan, melestarikan gitu. Jangan sampai budayaan itu hilang gitu. Tapi mistik ya. Itu kayak seolah-olah kayak mistik ya. Terus, ya tergantung persepsi juga sih. Terus kalau saya mikir juga dupa ini asapnya ini kalau kena orang yang paru-parunya bermasalah kan ya bisa jadi masalah. Saya mikirnya itu malah. Oke, berarti persepsinya salah. Mungkin kawan-kawan yang mungkin masih melihat melihat ada pondok atau ada rumah atau ada apa yang menggunakan dupa, persepsinya bukan mendatangkan roh-roh yang ada di mana-mana ya. Tapi persepsinya adalah ini adalah pewangian zaman dulu, tradisi yang masih dilestarikan.